selamat datang kembali di Sekolah Minggu. Wah, Lost Marlen seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik lagi di rumah. Walaupun kita masih online, tapi Lost tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus itu tetap baik, tetap sayang sama adik-adik semua, tetap memberkati kita semua. Yuk kita mau puji Tuhan. Walaupun dari rumah aja kita bisa tetap puji Tuhan loh. Adik-adik sudah siap? Ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita nyanyinya lambat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang cepet banget. Haleluya, 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 puji Tuhan. Lebih cepat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yeay. Puji Tuhan karena Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu sayang sama kita semua. Yuk sekarang Lost Marlen mau ajak kita semua berdoa. Lost taruh dulu ya. Adik-adik kalau masih pegang apa-apa juga taruh dulu. Kita mau berdoa. Tangannya dilipat, ditaruh di depan dada, lalu tutup mata kita. Ikut Lost Marlen berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, supaya saya bisa datang ke sekolah minggu. Sekarang saya mau memuji Tuhan, mau mendengar firman Tuhan. Tolong saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Lost mau ajak adik-adik semua main. Siapa yang dengar Lost Marlen, dengarkan apa yang Lost Marlen minta ya. Siap? Yang dengar Lost Marlen pegang mulut. Pegang mulut. Ada berapa ya mulut adik-adik ya? 1, betul. Sekarang yang dengar Lost Marlen pegang rambut. Pegang rambut. Warna apa rambut adik-adik semua? Warna rambut Lost Marlen hitam. Mungkin ada yang coklat, mungkin ada yang merah. Semuanya Tuhan yang menciptakan. Sekarang yang terakhir ya. Siapa yang dengar Lost Marlen, angkat tangannya ke atas. Tangan ke atas. Ada berapa sih tangan adik-adik semua? Ada 2 ya. Lost Marlen juga ada 2 tangannya. Semuanya diciptakan sama Tuhan untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau puji Tuhan lagi yuk. Pakai semua yang sudah Tuhan ciptakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyi pujian ini ya. 1, jumlah hidung dan mulutku. 1, jumlah hidung dan mulutku. 2, telinga, mata, tangan, kakiku. Hitam, hitamnya rambutku, oh temanku. Dicipta Tuhan untuk
Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa titip ke papa mama atau minta papa mama scan QR code di sini. Papa mama jangan lupa ya, tambahkan angka 6 di belakangnya. Sekarang langsung mau ajak adik-adik semua, kita mau puji Tuhan lagi yuk. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kalau Sumarlen mau pakai alat musik, tapi kalau adik-adik nggak punya, nggak apa-apa. Adik-adik kan punya tangan yang Tuhan ciptakan untuk tepuk tangan puji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi ya. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur. Susah ataupun tenang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk sekarang kita mau berdoa ya. Sumarlen taruh dulu ya. Yuk adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan itu baik dan Tuhan sayang sama saya. Tuhan, ajar saya untuk selalu bersyukur di saat senang maupun susah. Dan tolong berkati persembahan ini Tuhan, dan Tuhan pakai untuk pekerjaan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan kuping kita, persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Yuk adik-adik duduk, tenang. Kita mau naikkan satu buah lagu yang bilang kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Sayang sama adik-adik, sayang sama Lause. Kita nyanyi sama-sama ya. Wow.
anak-anak, selamat pagi. Wah, Lause senang sekali. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Ya, kita belajar firman Tuhan tentang perumpamaan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih bisa datang. Kami masih bisa beribadah walaupun melalui live streaming. Walaupun kami tidak bisa ke gereja Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau siap belajar firman-Mu. Berikan kami hati yang boleh mengerti, memahami, dan melakukan yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar salah satu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, yang diambil daripada firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang Lause sayang nih, pernah nggak di sini siapa yang kalau lagi dipanggil sama mamanya itu jawabnya iya ma, tapi tidak jalan. Iya ma, tapi diam, tidak langsung segera tanyain ada apa ma? Oh enggak. Nah, dan siapa di sini anak Lause yang kalau mamanya ataupun papanya manggil, ayo anakku sini, dengan mama atau dengan papa langsung duduk pergi samperin. Nah, Lause mengharapkan kita seperti anak yang kedua, yang kalau dipanggil, disuruh melakukan apapun itu segera, enggak nunggu-nunggu. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan itu ingin kita belajar melakukan hal-hal yang kecil, yang kayak seperti tadi. Misalnya dipanggil langsung segera, enggak ngomong iya ma, tapi diam. Iya ma, tapi tidak bergerak. Iya ma, tapi cuek. Enggak ya. Tapi ketika dipanggil, kita segera melakukannya ataupun segera menghampiri orang tua kita yang memanggil. Nah, anak-anak, dikisahkan gitu, Tuhan Yesus ngajari ada perumpamaan gitu ya. Perumpamaan. Tuhan Yesus ketika mengajarkan pengajaran, ngajarin orang-orang pada zaman dulu, itu selalu melalui hal-hal yang di dalam alam. Nah, Tuhan Yesus ngomong nih, ngajarin kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ngikutin Tuhan Yesus. Mereka diajar tentang sesuatu yang berdampak besar, sesuatu yang luar biasa dari hal yang begitu kecil. Tuhan Yesus ngomong, nah kalian tahu nggak gitu ya? Nah, anak-anak juga tahu nggak? Ini apa? Ditunjukin. Ayo, ini apa? Apanya? Nah, anak-anak, ini adalah biji sesawi. Wah, biji sesawi. Biji sesawi seperti apa sih? Biji sesawi itu adalah biji, dia kita ngomong apa? Biji yang begitu kecil di antara semua jenis biji-biji yang lain gitu ya. Dia yang paling kecil dari segala jenis benih gitu ya. Ukurannya itu begitu kecil gitu ya. Nah, kita tadi lihat ukurannya begitu kecil, taruh di tangan begitu kecil, kecil sekali. Tapi Tuhan Yesus bilang, walaupun biji sesawi itu kecil gitu ya, kecil yang mungkin kalau kita nggak perhatiin dengan baik, misalnya dia jatuh di jalan, kalau kita nggak perhatiin dengan baik, mungkin akan terlewatkan gitu, karena saking kecilnya, nggak begitu terperhatikan. Tapi biji sesawi yang begitu kecil sekali, itu
itu Tuhan bilang itu bisa menghasilkan pohon yang besar. Biji sesawi yang begitu kecil ditanam di dalam tanah, kemudian day by day, hari demi hari, tumbuh, 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 tumbuh. Yang kecil itu, anak-anak yang tadi kita lihat, yang kecil itu tumbuh menjadi besar. Akhirnya menjadi bukan pohon yang kecil, bukan sependek lause, enggak, lebih tinggi, dan bahkan dia menghasilkan daun-daun yang banyak, menghasilkan ranting-ranting yang menghasilkan daun-daun yang banyak. Nah, bukan hanya itu aja, dikatakan burung-burung itu bisa bersarang. Wah, Lause membayangkan pohonnya besar nggak anak-anak? Besar sekali. Kerennya Lause membayangkan itu pohon lebih besar, lebih tinggi dari Lause. Wah, keren sekali. Dari biji yang kecil, Tuhan buat menjadi sesuatu yang besar, dan bahkan pohon yang begitu besar menjadi berkat, menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya burung-burung. Ketika kita misalnya kepanasan nih, cari tempat berteduh, kita bisa berteduh di bawah pohon tersebut. Wah, adem. Ya, gak kepanasan lagi. Wah, dari biji yang kecil menghasilkan pohon yang begitu besar. Luar biasa nggak anak-anak? Luar biasa banget. Kemudian Tuhan ngomong nih di dalam firman Tuhan, ya. Di dalam Matius 13 dikatakan lagi di ayat yang ke-30, dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti apa? Seperti ragi. Ragi gimana sih? Nah, ragi seperti ini anak-anak, ragi. Siapa di sini yang mama-mamanya suka buat kue atau suka buat roti? Siapa? Nah, pernah nggak lihat mamanya buat roti ya? Nah, ketika mamanya buat roti atau buat bolu atau buat makanan, nah biasanya itu mereka mencampurkan ragi, dan ragi tidak boleh banyak-banyak diletakkan di dalam adonan. Nanti tidak bagus adonannya, tidak menghasilkan roti yang enak. Tapi ragi itu anak-anak hanya diberikan sedikit saja, gitu ya. Nah, seperti ini, sedikit saja. Seperti gambar ini ya, kita lihat ibunya memberikan ragi yang sedikit ke dalam adonan. Tuhan juga ngomong memberikan ragi sedikit kepada mana? 3 sukat tepung terigu. Jadi hanya sedikit. Ragi yang sedikit diberikan kepada tepung terigu yang 3 sukat. Berarti tepung terigunya lebih banyak daripada raginya. Tetapi anak-anak, dampak dari ragi yang begitu sedikit ini, ketika dimasukkan, dicampur sama dengan tepung terigu, wah, anak-anak tahu hasilnya luar biasa. Hasilnya keren. Sehingga roti itu begitu empuk, roti itu bisa dimakan dan enak rasanya. Nah anak-anak, kedua perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kecil gitu ya, sesuatu yang kecil tapi punya dampak yang besar. Anak-anak ingat, murid-murid Tuhan Yesus juga bukan orang-orang yang pintar-pintar semua gitu ya. Bukan semuanya orang-orang yang pintar-pintar, tapi mereka adalah orang-orang sederhana. Apa kerjaan mereka? Kerjaan mereka sebagian besar adalah nelayan, seseorang yang biasa saja. Tetapi walaupun mereka orang-orang biasa, orang-orang dalam tanda petik orang-orang yang mungkin gak dipandang orang, bukan orang-orang yang pintar banget, bukan. Tapi
Tapi orang-orang tersebut menjadi rasul-rasul yang pergi mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh pelosok. Bahkan orang-orang yang kecil, yang sederhana, murid-murid Tuhan Yesus itu rela mati demi Tuhan Yesus. Nah, dampak yang luar biasa. Walaupun mereka mungkin bukan orang-orang terkenal di zaman mereka, tapi karena mereka setia, mereka benar-benar percaya kepada Tuhan, mereka akhirnya bisa melakukan hal yang besar, yaitu memberitakan Injil Tuhan, sehingga semua orang bisa percaya, bisa mengenal Tuhan, bisa mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak, Tuhan kita itu luar biasa, dan Tuhan mau setiap daripada kita belajar kebenaran firman Tuhan, melakukannya. Anak-anak mungkin saat ini anak-anak usia mungkin 1 sampai dengan 5 tahun. Mungkin anak-anak ngomong, "Lose, aku tidak bisa lakukan apapun. Apa yang aku harus lakukan?" Anak-anak bisa seperti biji sesawi, anak-anak bisa seperti ragi yang walaupun sedikit, walaupun kecil banget, anak-anak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa nantinya. Seperti apa? Misalnya, anak-anak ketika bermain, nah ketika main, belajar untuk beresin mainannya. Yang kedua, anak-anak bisa lakukan apa? Anak-anak ketika makan nih, makan. Nah, makan itu nggak berantakan. Makan juga tidak di depan TV, makan juga tidak di depan HP. Nah, anak-anak belajar makan tanpa ada HP, tanpa ada TV di depan. Belajarlah makan. Makan tanpa ada gangguan, tanpa harus ada hal-hal yang kita tonton. Belajarlah makan, menikmati makanan tersebut. Yang ketiga, anak-anak bisa apa? Anak-anak bisa belajar berdoa, gitu ya. Simple gitu ya. Minta mama papa ajarin setiap hari, belajar bangun tidur, sebelum tidur, makan, belajar berdoa. Simple saja. Mungkin ketika bangun tidur, belajar untuk berdoa gini, "Tuhan, terima kasih hari ini saya masih bisa bangun. Terima kasih Tuhan. Amin." Nah, anak-anak also mau kita belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil yang tadi Allah sebutkan. Hal-hal yang simpel yang bisa kita lakukan. Allah tidak suruh anak-anak harus pergi mengabarkan Injil. Enggak. Allah mau anak-anak belajar melakukan hal-hal kecil tersebut. Karena ya Allah yakin, Allah percaya ketika anak-anak melakukan hal-hal kecil seperti firman Tuhan ngomong, maka anak-anak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang walaupun mereka tidak terkenal, tapi mereka setia dan mereka mengabarkan Injil Tuhan. Ketika anak-anak melakukan hal-hal kecil seperti ini, anak-anak juga sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau, memberitakan akan Injil Tuhan dengan tingkah laku anak-anak. Oke, sip. Lah saya yakin dan percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang kecil tapi punya dampak yang luar biasa. Anak-anak, sekarang mari kita bangkit berdiri, gitu ya. Kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Masih ingat 2 minggu yang lalu ayat hafalannya apa? Apa ya? Ayo diingat-ingat anak-anak. Apa ya ayat hafalannya ya? Dari Mazmur 119 ayat 16. Oke. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ingat anak-anak, sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu
tidak akan kulupakan. Ingat, aku bergemar berarti aku suka. Anak-anak senang dengan pengajaran Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak boleh kita lupakan. Firman Tuhan harus kita ingat dan kita lakukan. Sip? Oke, kita berdoa. Tuhan, thank you. Terima kasih karena Tuhan berikan kami firman. Tuhan, walaupun kami kecil, walaupun kami masih tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kami mau gunakan tangan kecil ini, mulut kecil ini, kaki kecil ini untuk melakukan hal-hal yang berarti, melakukan hal-hal yang boleh menjadi berkat. Kami mau menggunakan tangan kami menggunakan mulut kami memuji Tuhan, menggunakan kaki kami untuk mengerjakan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, nah saatnya kita mau melakukan aktivitas. Tapi hari ini kita tidak buat sesuatu nih. Kita tidak membuat craft, tapi Lause mau setiap kita anak-anak, baik anak-anak balita, baik anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, Lause mau setiap daripada kita melakukan proyek ketaatan. Kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana biji sesawi yang begitu kecil, begitu luar biasa dampaknya, dan lagi yang begitu sedikit juga memberikan dampak yang luar biasa. Nah anak-anak, Lause mau walaupun kita masih kecil gitu ya, walaupun kita masih kecil, mungkin ada yang ngomong, Lause saya tidak bisa melakukan apapun, apa yang bisa saya lakukan? Bisa anak-anak. Lause mau anak-anak sepanjang minggu, bahkan bukan hanya sepanjang minggu ini, tetapi next, selanjutnya dan selanjutnya, anak-anak lakukan setiap hari satu hal yang bisa anak-anak lakukan. Baik misalnya, contohnya nih Lause kasih ya, untuk anak-anak kelas kecil. Anak-anak kelas kecil mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang perkara yang besar-besar. Tapi untuk anak-anak yang kecil, anak-anak bisa apa? Dengan cara merapikan ranjang. Begitu bangun, mungkin tidak akan serapi cici-cici atau koko-koko merapikan ranjang. Tapi coba rapikan bantalnya, gulingnya, boneka-bonekanya ditempatkan pada tempat yang pas, tempat yang sesuai. Atau yang kedua, anak-anak yang masih kecil, anak-anak balita bisa melakukan apa? Biasa kalau kita bermain, kita tinggalin. Enggak. Ketika kita bermain selesai, anak-anak belajar membereskan mainannya gitu ya. Jadi bukan papa atau mama atau bahkan mbak yang membereskan mainan, tetapi anak-anak sendiri yang akan membereskan mainan itu. Nah, untuk anak-anak kelas besar, anak-anak kelas besar ngapain? Wah, anak-anak kelas besar bisa melakukan banyak hal, bukan hanya satu hal dalam sehari, tapi bisa 2 atau 3. Misalnya untuk anak-anak kelas besar, anak-anak bisa belajar cuci piring ya, apalagi ini masa-masa pandemi kan, di rumah ada mungkin yang sudah tidak punya mbak lagi, bantu mama cuci piring. Atau yang kedua, anak-anak belajar untuk mengerjakan tugasnya dengan segera. Jadi misalnya hari ini Lause di sekolah kasih tugas nih, tidak tunda untuk besok kerjain, ataupun dekat-dekat hari mau kumpul bahwasannya kerjain, enggak. Belajar untuk menyelesaikannya hari itu juga gitu ya. Kalau hari itu dikasih tugas, selesaikan juga hari itu, jangan tunggu besok. Yang lainnya yang bisa dilakukan untuk anak-anak kelas besar apa? Anak-anak bisa bantu mama bersih-bersih rumah. Nah, jadi Lause sangat mengharapkan kalian anak-anak belajarlah untuk melakukan hal-hal yang kecil, setia dalam hal-hal yang kecil, sehingga nantinya kalian setelah dewasa, setelah besar, itu menjadi kebiasaan yang baik, bahkan menjadi berkat bagi
sesama. Ingat, lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Yang simple, tidak harus yang wah, tidak harus yang besar gitu ya. Lakukan bagian kalian sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting mau melakukan. Oke? Lalu saya yakin dan percaya anak-anak di sini semuanya pasti bisa melakukannya. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.